Jadi jangan sampai kalian ini merasa, oh saya juga korban, saya juga ditipu. Tapi kalian kan juga mendapatkan bonus. Rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, dan withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Nah, jadi sekarang Andrew tentunya lagi punya waktu dan Andrew lagi mau buat satu video yang sekarang lagi heboh tentunya ya, mengenai penipuan atau scamming yang dilakukan oleh 3 broker ya. Nah, jadi Andrew akan membahas ya, Andrew akan menjelaskan ya bagaimana scamming atau penipuan ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab, teman-teman ya. Andrew akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Andrew akan jelaskan dulu dari sisi kronologinya. Dan yang kedua, Andrew akan jelaskan ya siapa yang harus bertanggung jawab ya. Dan yang ketiga, Andrew akan jelaskan bagaimana kita ya supaya kita terhindar dari scamming atau penipuan-penipuan yang sejenis, teman-teman ya. Apabila teman-teman sudah siap, siapin alat tulis ya. Saksikan video berikut. Jadi begini teman-teman ya, bulan Oktober ini memang bulan yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Karena apa? Karena baru saja terjadi penipuan yang besar dan juga waktunya dalam waktu yang bersamaan ya. Teman-teman bisa bayangkan, hanya dalam bulan Oktober ini ya, dalam satu bulan terjadi 3 penipuan besar yang dilakukan oleh 3 broker ya. Dan Andrew akan jelaskan dulu, yaitu broker yang pertama itu namanya adalah Sunton ya, jadi Sunton Capital. Andrew akan jelaskan bagaimana modus dan bagaimana Sunton ini menipu para kliennya ya. Jadi begini teman-teman, Sunton ini adalah merupakan broker yang berada di luar negeri alias ilegal. Dia tidak mempunyai regulasi di Indonesia dan juga tidak mempunyai regulasi yang seperti broker-broker lain ya. Nah, jadi Sunton ini dia memberikan ya satu servis atau satu jasa, yaitu dengan cara kalau misalnya member ya dia ikutan broker Sunton ini, maka member ini akan diberikan signal ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, Andrew memang nggak menjadi korban, jadi ya karena Andrew tahu semua hal-hal yang seperti ini ujung-ujungnya pasti scamming ya. Nah, jadi broker Sunton ini dia mengiming-imingi bahwa member itu bisa mendapatkan fees income dari signal yang di provide ya. Nah, signal itu biasa dipakai di silver atau di oil ya teman-teman ya. Jadi semua member akan diberikan signal, diberikan rentang waktu tertentu untuk melakukan open posisi. Ketika member-membernya ikut ya, maka nanti dia bisa mendapatkan profit yang fix. Nah, Andrew sebelum kejadian ini ya, sudah banyak sekali teman-teman Andrew maupun member-member dari Profit Training bertanya untuk mereview
broker dari Sunton ini, banyak sekali. Dan Andrew memilih untuk tidak mengeluarkan satu statement atau tidak mengeluarkan satu edukasi atau mereview dari broker ini sebelum scamming. Andrew tidak melakukan apa-apa karena kenapa? Menurut Andrew pribadi ada satu kejanggalan yang menurut Andrew di luar dari apa yang Andrew tahu. Jadi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal begini, ingat ya, ini teman-teman ya, ini sebelum kejadian Andrew sudah tahu hal ini ya, karena banyak yang minta Andrew untuk mereview. Sehebat itu dia punya signal gitu kan. Nah jadi dia meminta member-membernya ini untuk menggunakan signalnya di broker, hanya broker Sunton saja ya. Trading itu biasanya malam dan trading itu hanya 5 menit bisa profit. Nah, dan banyak juga request ke Andrew untuk membuat robot dari signal Sunton ini, banyak sekali. Tapi karena menurut Andrew tidak masuk akal, jadi Andrew hanya diam. Andrew tidak mau mengeluarkan statement apa-apa karena Andrew juga dalam bisnis tidak mau menjelekkan pihak lain. Dan artinya sekarang sudah terjadi scamming ya. Jadi scammingnya itu adalah ketika ya awal-awalnya member itu disuruh masuk broker tersebut ya, masuk ya, lalu dikasih signal. Dan memang benar pada saat awal-awal ya signalnya itu profit terus. Profitnya itu bukan profit murni ya, karena ternyata yang terjadi sekarang adalah Sunton ini sebenarnya dia sedang melakukan satu manipulasi ya, manipulasi harga. Maksudnya adalah ketika signal itu dikeluarkan ya, bahkan pihak Sunton pun berani mengatakan bahwa akurasi signal tersebut 90-100%. Bagi Andrew itu suatu hal yang mustahil sekali, ya nggak ada signal seperti itu. Tapi awal-awal Sunton bisa membuktikan memang akurat, tetapi yang anehnya itu adalah signal tersebut hanya untuk broker Sunton saja. Yang artinya apa? Di situ Andrew sudah bisa tangkap, artinya terjadi manipulasi harga secara masif. Pada awalnya Andrew tidak berpikiran mengarah ke manipulasi itu. Andrew nggak berpikiran. Yang Andrew pikir adalah pihak Sunton dia mengajak semua membernya untuk melakukan trading secara bersamaan di waktu yang bersamaan, which is memang ada kemungkinan harga akan bisa bergerak secara volatile seperti itu. Tetapi yang Andrew heran, kenapa hanya di broker Sunton saja, di broker lain enggak? Jadi kalau teman-teman sudah pakai signal itu, teman-teman hanya bisa profit di broker Sunton, sementara di broker lain harganya nggak seperti itu. Nah, di situ Andrew sudah bisa mendeteksi, oh ternyata ini adalah manipulasi harga dari broker tersebut. Nah, akhirnya apa yang Andrew pikirkan kejadian, di mana di satu titik ketika Sunton sudah merasa uangnya sudah cukup, ya cukup masuk banyak. Karena kan member dikasih profit pasti akan euforia, akan happy, akan ngajak temen, ngajak ini, ngajak itu, pinjem uang ke bank, jual rumah, jual mobil. Karena apa? Mereka bisa mendapatkan profit gitu ya. Nah akhirnya pada satu titik Sunton sudah merasa cukup. Nah jadi begitu dikeluarkan signal, akhirnya Sunton memanipulasi harga, tetapi manipulasinya bukan ke arah yang positif, melainkan ke arah yang negatif. Akhirnya semua membernya menjadi margin call, bahkan anehnya lagi yang Andrew lihat, dia punya equity bisa minus. Bayangkan ya, ini adalah satu di luar kewajaran, dimana kalau teman-teman tahu seharusnya pada umumnya equity itu nggak bisa nol, ya tidak bisa minus, maksimal itu nol. Tapi Sunton dia bisa minus dalam arti kata ya teman-teman jadi ngutang ke dia. Itu kan satu hal yang tidak masuk akal. Oke lah, kita sekarang semua sudah tahu itu adalah scam, ya itu yang pertama. Lalu broker kedua yang kita sudah sama-sama tahu yaitu adalah broker Mark AI, ya merek Mark AI. Sekali lagi Andrew juga tidak menjadi korban karena Andrew sudah tahu. Tetapi yang Andrew sayangkan sekali lagi adalah ya Mark AI ini mengaku-ngaku dia adalah robot ya.
Jadi terus terang ini sedikit mengganggu ya developer robot ya. Jadi kita juga merasakan efeknya bahwa oh ternyata robot itu jelek, robot itu jadi nggak bagus dia punya image-nya, padahal bukan begitu ya. Andrew sudah jelaskan, Andrew sudah sering jelaskan ya bahwa robot yang asli ya bukan begitu ya. Oke lah, Andrew nggak mau panjang-panjang mengenai penjelasan 7 poin robot, Andrew sudah sering jelaskan lah ya. Jadi maka ini bilang dia mempunyai robot ya, dia memiliki robot yang trading di cryptocurrency. Nah, maka ini dia bilang dia bisa memutarkan atau bisa mengelola dana member-membernya dengan estimasi ya 1 bulan 50%. Caranya gimana? Mereka melakukan arbitrasi ya atau arbitrate ya. Nah, jadi di situ saja Andrew sudah merasa itu janggal. Intinya begini teman-teman, segala sesuatu yang bersifat fixed income ya menjanjikan sesuatu, apalagi yang bermodus titip-titip dana ya, apalagi kalau sudah bilang tidak ada risiko, nah sudah, itu sebenarnya teman-teman tinggal tunggu tanggal mainnya, teman-teman tinggal tunggu beritanya itu adalah scamming. Nah, jadi itu yang terjadi dengan Mark AI. Walaupun dia punya kantor di Jakarta, sekarang kantornya pun nggak ada orang gitu kan. Dan Andrew dengar kerugiannya itu sampai 200 miliar rupiah ya. Tapi ingat teman-teman, yang Andrew sayangkan adalah mereka mengatasnamakan robot gitu loh. Padahal ya robot yang sebenarnya bukan seperti itu ya. Robot itu adalah alat bantu, bukan alat yang pasti profit, bukan garansi profit. Ya, kalau sudah seperti ini yang jelek ya, itu adalah industri forex-nya ya, industri forex-nya jelek. Yang kedua, industri robotnya jadi jelek, padahal robot yang asli bukan seperti itu teman-teman ya. Itu Mark AI, itu juga lagi dicari ya. Nah, penipuan yang ketiga yang tidak kalah heboh itu namanya Forte1. Ini sama modusnya teman-teman ya, sama titip dana ya, ngaku-ngaku itu adalah robot ya. Lalu modusnya adalah fixed income, sama ya. Cuma bedanya antara Sunton dengan Mark AI dan juga antara Forte1 adalah kalau Sunton dia signal yang harganya dimanipulasi, sementara kalau Forte1 dan Mark AI dia modusnya adalah robot yang trading di cryptocurrency dengan cara dia crowdfunding, pengumpulan dana, ketika dananya sudah besar dia kabur ya. Jadi apa yang kita bisa tarik dari garis besar kejadian ini teman-teman ya? Garis besarnya adalah Andrew selalu meminta teman-teman yang 74.000 follower dari subscriber dari Profit Training, jangan percaya terhadap modus-modus yang seperti ini ya. Modusnya itu biasanya pertama ya, modusnya titip dana. Kedua, modusnya adalah fixed income. Ketiga, tidak ada risiko, pasti untung ya. Keempat ya, ngaku-ngaku ini robot, tetapi robotnya teman-teman nggak bisa dapat. Udahlah, kalau modus yang seperti ini sebenarnya teman-teman tinggal tunggu waktu aja kapan hal ini akan meledak. Dan sekarang sudah kejadian, apa boleh buat ya. Akhirnya Andrew baru kali ini mengeluarkan statement untuk mengedukasi teman-teman, walaupun sebenarnya sudah banyak teman-teman yang minta Andrew untuk melakukan sebuah edukasi tentang broker-broker tersebut, tetapi Andrew selalu menghindar. Kenapa? Karena Andrew sudah tahu apa yang Andrew akan keluarkan adalah satu berita yang tidak mengenakan untuk mereka. Jadi Andrew pada dasarnya tidak mau menjelekkan pihak lain, tetapi karena sekarang sudah terbukti scamming, akhirnya Andrew baru bisa atau baru mau mengeluarkan satu statement, dan tentunya statement ini akan bisa membuat teman-teman sedikit teredukasi lagi ya. Lalu pertanyaannya adalah yang selanjutnya, part selanjutnya adalah siapa yang harus bertanggung jawab? Oke, Andrew jelaskan ya. Jadi Sunton, Mark AI dan Forte1 ini semuanya uangnya itu lari ke luar negeri. Itu sekali lagi itu menurut analisa pribadi Andrew. Ini uangnya lari ke luar negeri ya.
Nah, memang ada perwakilan di Indonesia seperti MAI, ya, ada yang namanya Jason atau Hindira. Dia sebagai perwakilan dari luar negeri untuk pasar Indonesia. Nah, tetapi ya sampai sekarang Hindira dan Jason ini alias Jason ini tidak ketemu, di mana kerugiannya sampai 200 miliar. Bayangkan ya, hanya gara-gara kita sebagai member mau mendapatkan untung yang pasti, mau mendapatkan untung yang cepat, mau diiming-imingi oleh yang tidak ada loss, tidak ada risiko, kita akhirnya tertipu mentah-mentah seperti itu, teman-teman. Bayangkan. Jadi tentu yang paling bertanggung jawab adalah ya para pemimpinnya ini. Tapi para pemimpinnya ini kan mereka sudah nggak ada di sini, ya. Andrew nggak tahu apakah dia masih ada di Indonesia atau sudah berada di luar negeri. Tetapi menurut Andrew, kalau mereka niatnya sudah nipu, mereka sudah berada di luar negeri, nggak ada di Indonesia. Nah, lalu ada orang juga yang harus bertanggung jawab menurut Andrew adalah para upline. Nah, ya. Jadi begini, teman-teman. Ketiga perusahaan tersebut dia mencari klien dengan cara member get member. Artinya saya masuk, saya mendapatkan profit, akhirnya saya mengajak orang. Nah, saya itu berarti menjadi upline dong. Nah, upline ini akan dijanjikan untuk adalah bonus atau komisi, ya. Andrew nggak tahu lah jumlahnya berapa, tapi range-nya itu antara 10 sampai 20%. Artinya, setiap kali Andrew ngajak orang, ya, setiap kali kita ngajak orang, kita akan mendapatkan bonus atau komisi 10% dari nominal orang tersebut. Ya, kira-kira begitu ya. Skemanya mirip-mirip begitu ya. Artinya, ya, para member yang sudah ikut lama, sudah ikut join, para upline yang sudah lama duluan masuk, artinya sebenarnya kalau dia withdraw, dia sudah mendapatkan keuntungan. Benar atau enggak? Ya. Tetapi yang kasihan-kasihan kan yang baru join, yang mereka baru saja join, akhirnya kasus ini terjadi, mereka belum menikmati apapun. Tetapi ingat, para upline yang mengajak, para upline yang sudah join sudah lama, mereka sudah mendapatkan hasil, mereka sudah mendapatkan komisi dari orang-orang yang mereka ajak. Maka saran Andrew adalah para upline, saran Andrew sekali lagi saran ya, buat para upline yang sekarang juga mengaku sebagai korban, tetapi sebenarnya mereka sudah mendapatkan hasil komisi dari ya korban-korban yang Anda ajak, kembalikanlah komisi itu. Walaupun para upline dia tidak bisa mengembalikan semua uang para korban, tetapi at least kalian yang sudah terima komisi, kalian harus kembalikan komisi kalian kepada korban-korban yang kalian ajak. Jadi jangan sampai kalian ini merasa, oh saya juga korban, saya juga ditipu. Tapi kalian kan juga mendapatkan bonus. Kalian kan mendapat uang komisi dari member yang kalian ajak. Nah, saran Andrew supaya kalian tidak tersangkut lebih jauh, kembalikanlah uang komisi itu kepada member-member yang kalian ajak. Nah, buat para member, ya, buat para member yang kalian sudah terlanjur masuk, belum sempat withdrawal, ya, kalian belum sempat menikmati profitnya, cobalah ajak upline kalian untuk bicara, diskusikan, minta mereka untuk mengembalikan komisi yang mereka terima kepada kalian. Sehingga ya walaupun uang kalian nggak 100% dikembalikan, tetapi minimal ada 10-20% kalian bisa mendapatkan uang itu kembali dari upline yang mengajak kalian dalam bisnis tersebut. Itu saran Andrew. Lalu yang ketiga adalah ya, bagaimana supaya kita terhindar dari bisnis-bisnis yang sejenis ini di kemudian hari. Oke, sekarang follower atau subscriber Profit Training ada 74.000 tersebar di seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya, ya. Tentunya lebih banyak ini di Indonesia. Andrew sarankan hindari apapun itu, ya. Entah itu trading forex, trading saham, trading cryptocurrency yang bermodus, ya, yang bermodus sekali lagi titip dana, ya, yang bermodus fixed income, tidak ada resiko, apalagi kalau dia transfer ke rekening pribadi. Andrew sarankan hindari, ya.
Apalagi ada yang ngaku-ngaku ini adalah robot, tapi robotnya sendiri teman-teman nggak pernah lihat. Robotnya sendiri teman-teman nggak pernah tahu seperti apa. Hindari. Itu adalah modus yang dalam waktu cepat atau lambat akan kejadian hal yang sama. Tentunya Andrew sebagai edukator tidak menginginkan dan bukan nyumpahin juga, tetapi menurut Andrew ini sudah tidak masuk akal, ya. Dan Andrew sudah sering bilang bahwa robot, kalaupun dia menggunakan robot yang sebenarnya itu adalah yang pertama, teman-teman silakan catat, ya. Sebuah robot dikatakan robot beneran itu adalah pertama dia harus bisa digunakan di semua broker. Yang kedua, ya, robot tersebut harus bisa digunakan di semua pair dengan cara robot tersebut harus bisa dioptimisasi. Lalu yang ketiga, teman-teman ya, kalau teman-teman menggunakan robot, maka robot tersebut harus berbentuk sebuah file. Jadi untuk MetaTrader 4 ya, itu adalah IX4, dan untuk MetaTrader 5 itu adalah IX5 ya. Nah, lalu hal selanjutnya yang teman-teman harus perhatikan apabila menggunakan robot adalah ya, di dalam jurnal selalu tertulis ya, kalau robot asli akan tertulis open by expert ya, sementara kalau open by dealer itu adalah copy trade, bukan robot ya. Andrew sudah sering ingatkan teman-teman. Lalu sebuah robot yang bagus itu, robot itu harus ya, tentunya robot tersebut harus punya garansinya. Garansi bukan garansi profit ya, tetapi apabila filenya rusak, apabila filenya hilang, maka developer tersebut harus menggantinya dengan yang baru. Jadi itu adalah kriteria-kriteria robot yang sebenarnya yang teman-teman harus pakai. Bukan yang modusnya itu adalah copy trade, fixed income, titip dana, atau sebagainya. Nah, jadi akhir kata, semoga teman-teman bisa mendapatkan edukasi kali ini ya, dari kejadian yang sudah lewat, dan kita semakin pinter ya atas kejadian-kejadian dari yang sudah terjadi ya. Sekali lagi, pokoknya hindari ya modus-modus seperti itu. Andrew sebagai edukator juga merasa sedih, dan Andrew sebagai orang yang sering sharing di YouTube ya mengenai bidang ini juga merasa sangat-sangat aneh ya. Andrew sudah sering bilang, Andrew sudah sering cerita, tetapi masih ada kejadian yang seperti ini, bahkan jumlahnya sangat-sangat besar. Ya, semoga teman-teman bisa menghindari ke depannya, ataupun buat teman-teman yang merasa masih di dalam produk-produk sejenis yang seperti itu, sekarang juga tarik dana Anda secepatnya, amankan dana Anda, dan teman-teman harus pindahkan ke aset-aset yang lebih safety ya, yang lebih masuk akal dan lebih profitable tentunya. Oke? Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profits.